3 point. Ternyata, 5 pemain timnas Jepang ini harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia karena mereka kebanyakan berkarir di Eropa. Di babak ketiga nanti, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain-pemain ini berpotensi menyusahkan timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, timnas Indonesia kembali akan berjumpa dengan timnas Jepang di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini dipastikan akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua tim pada tahun ini karena keduanya sempat saling berhadapan di Piala Asia 2023 bulan Januari lalu. Pada ajang kali ini, kedua tim telah semakin kuat dan meningkatkan kemampuannya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sendiri dipastikan memiliki tambahan amunisi yang tidak ikut serta bermain melawan timnas Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Sebut saja Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, serta Calvin Verdong. Namun, meski timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi, timnas asuhan Shin Tae-yong tetap harus waspada. Sebab, timnas Jepang adalah tim terkuat di Asia yang memiliki banyak pemain yang berkarir di klub top Eropa. Berikut 5 pemain timnas Jepang yang berkarir di Eropa dan wajib diwaspadai timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Ayase Ueda. Pemain ini yang mesti diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah bomber mereka, Ayase Ueda. Striker tajam berusia 25 tahun milik klub Eredivisie, Feyenoord, ini memiliki naluri mencetak gol yang sangat tajam. Pada pertemuan terakhir menghadapi timnas Indonesia, Ayase Ueda menjadi tumpuan kemenangan timnas Jepang berkat 2 golnya. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia, Ayase Ueda bahkan berhasil mencetak 6 gol yang membuatnya kini berada di posisi top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Kaoru Mitoma. Nama berikutnya yang mesti diwaspadai adalah winger lincah milik Brighton, Kaoru Mitoma. Memang, ia tidak begitu banyak mencetak gol di babak kedua lalu, namun kecepatan, dribble, serta tusukan-tusukannya merupakan ancaman berbahaya bagi timnas Indonesia. Pada pertemuan terakhir menghadapi timnas Indonesia, Kaoru Mitoma tidak bisa tampil, tetapi waktu itu Indonesia tetap tumbang dengan skor 3-1. Jika Kaoru Mitoma bermain nantinya, maka lini pertahanan timnas Indonesia harus mewaspadai pergerakannya. 3. Takehiro Tomiyasu. Pemain yang mesti diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah Takehiro Tomiyasu. Pemain yang kini berseragam Arsenal itu merupakan tembok kuat timnas Jepang yang sangat sulit dilewati. Postur tubuh yang tinggi, ketenangan dalam menahan bola, hingga tackle-nya yang bersih membuat para penyerang timnas Indonesia perlu waspada terhadap pemain ini. Bukan hanya itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga harus memiliki rencana untuk menaklukkannya. 4. Takefusa Kubo. Di lini tengah nanti, Ivar Jenner juga dipastikan akan dibuat kesulitan berkat adanya sosok Takefusa Kubo. Pemain berusia 23 tahun milik Real Sociedad ini merupakan pemain luar biasa dan serba bisa yang kerap diposisikan sebagai gelandang serang maupun pemain sayap. Takefusa Kubo dikenal dengan kecepatan, visi permainan, serta skill olah bola yang luar biasa. Untuk itu, para pemain asuhan Shin Tae-yong mesti bisa mematikan pergerakan mantan pemain Real Madrid ini. 5. Wataru Endo. Selain Takefusa Kubo, timnas Indonesia mesti dipusingkan dengan kehadiran Wataru Endo. Kapten timnas Jepang yang kini membela Liverpool itu merupakan jenderal lapangan tengah timnas Jepang yang dikenal sangat tegas. Wataru Endo juga dikenal sebagai pemain yang tak kenal lelah untuk menghentikan setiap gempuran dari tim lawan. Sebagai gelandang bertahan, Wataru Endo adalah pemutus alur penyerangan dari timnas Indonesia. Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana cara mengatasi sang pemain ini.
Itulah 5 pemain timnas Jepang yang berkarir di Eropa dan wajib diwaspadai timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semoga timnas Indonesia bisa melakukan yang terbaik, bermain dengan baik, dan bisa lolos ke Piala Dunia.